Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, apa makna Paskah sebenarnya? Apakah kita sudah yakin dalam perayaan ini kita tahu, memahami, menemukan makna Paskah yang sebenarnya? Memang secara harafiah, Paskah itu artinya dalam perjanjian lama, dalam bacaan-bacaan yang sudah kita dengar, itu dilewati, sudah dilewati oleh Tuhan dan menjadi selamat. Karena dalam sejarah bangsa Israel, mereka yang pintu rumahnya itu diolesi dengan darah domba jantan, itu tidak binasa oleh maut. Kalau dalam konteks perjanjian baru, dalam Injil, Paskah artinya memang kemenangan. Yesus telah menang. Yesus telah melewati maut dan bangkit dengan mulia. Tapi apa artinya Paskah itu bagi kita? Dengan upacara yang begitu panjang, melelahkan, ada yang ngantuk-ngantuk tadi ya. Apakah jaminan dengan upacara yang panjang ini kita dapat menemukan makna Paskah? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih, tadi sejak awal bacaan pertama sampai bacaan Injil itu mengisahkan dengan indah bagaimana sejak awal manusia diciptakan dalam keagungannya, secitra dengan Allah, dan Allah sejak awal menghendaki kebaikan. Dan bagaimana dalam sejarah bangsa Israel itu ditunjukkan manusia jatuh bangun dalam dosa. Dan ternyata memang kita tidak mampu bangkit sendiri. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk memulihkan kembali martabat kita yang sudah rusak karena dosa. Maka Yesus datang. Yesus diutus, Yesus memberikan dirinya bagi kita, menyelamatkan kita. Itu kisahnya, belum maknanya. Nah sekarang bagaimana kita bisa menemukan maknanya itu? Tadi Yesus dikatakan sudah tidak ada di makam. Dan ini memang salah satu bukti bahwa Yesus bangkit adalah makam kosong, kubur kosong. Ini salah satu bukti saja. Ada bukti yang lain, karena kalau bukti ini itu nanti disangkal, memang disangkal pada waktu itu, murid-muridnya Yesus mencuri jenazahnya supaya kelihatan bangkit. Tidak. Memang Yesus bangkit. Dan bukti ini memang belum cukup. Tadi malaikat itu berkata kepada wanita yang ditampaki oleh kubur kosong itu, segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Apa artinya ke Galilea? Dan tadi dikatakan, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Galilea adalah tempat pertama dan saat pertama
Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Saat pertama Yesus memanggil mereka untuk mengikuti Dia. Dan kita tahu Galilea adalah kampung halaman mereka, di mana mereka dipanggil Yesus itu ketika mereka bekerja dalam hidup mereka sehari-hari. Kuncinya di sini Bapak Ibu. Menemukan makna sejati Paskah bukan pada perayaan ini saja, bukan pada upacara yang panjang ini saja, tetapi kalau bahasanya anak muda, kita bisa menemukan makna Paskah itu ketika kita menjadi kekinian. Apa artinya menjadi kekinian itu? Kekinian. Apakah kalau Trihari Suci kemudian datang ke gereja lebih awal, wapi ere altare, ayo foto se. Saya nggak bawa HP ya. Nanti menunggu misa belum mulai, selfie se, update status, merayakan pekan suci di Gereja Katolik Santa Maria Blitar. Red. Kekinian seperti itu. Yang dimaksud dengan kekinian, kita diminta menemukan Yesus di Galilea, di tempat kita sendiri, di lingkungan kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, dalam hidup kita sehari-hari. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, bukti yang paling meneguhkan bahwa Yesus bangkit itu adalah nanti dalam bacaan minggu-minggu Paskah berikutnya kita akan mendengar bagaimana murid-murid itu yang pada waktu Kamis Putih kita lihat setelah perjamuan ada yang lari terbirit-birit meninggalkan Yesus ketakutan. Ketika Yesus wafat disalib hanya Yohanes saja yang tinggal seorang diri bersama Maria dan Maria Magdalena, yang lain ketakutan. Tetapi ketika mereka tahu dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu, mereka berubah hidupnya. Ini loh. Hidupnya berubah. Yang awalnya takut, awalnya kecewa, frustasi, mereka dengan penuh kegembiraan berani menghadapi kenyataan hidup dan berani mewartakan Tuhan dalam hidupnya. Ini bukti yang paling akhir dan paling ampuh untuk menyatakan, untuk menunjukkan Yesus itu sungguh bangkit. Maka makna Paskah yang sejati bagi kita bukan berada di gereja ini. Tetapi setelah pulang dari perayaan ini, kita ditantang. Apakah hidup Anda sudah Paskah? Paskah dengan panggilan awali tadi ketika Allah menciptakan segalanya menjadi baik dan manusia jatuh dalam dosa, kemudian dipulihkan kembali hubungan kita dengan Allah, martabat kita dipulihkan kembali menjadi manusia baru. Hidup lebih baru, lebih baik, lebih jujur, lebih berani ambil resiko untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk pilihan hidup kita dalam mengikuti Kristus. Kalau belum, kita hanya sekedar merayakan Paskah, bukan memaknai Paskah. Dan itu akan hilang setelah masa Paskah. Selesai, tidur di rumah ngantuk mau suwe upacarane. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara sekalian terkasih, mari kita tunjukkan dan kita maknai Paskah ini dengan
perubahan hidup. Percuma kita merayakan Paskah malam hari ini kalau kita tidak berubah. Kita tidak berani berubah seperti para murid. Tidak berani meninggalkan segala macam hal yang jahat, dosa dalam hidup kita. Percuma. Peret tadi itu ya. Tidak ada. Yang aja hanya apa? Kebanggaan. Ini loh aku sudah ikut pekan suci lengkap. Wah. Ini loh sudah dandan rapi gitu ya. Sudah kur. Badike apik-apik ya. Percuma. Nah, hari ini, malam hari ini kita bersama dengan saudara-saudara kita yang akan bergabung dalam gereja Katolik. Mereka akan menerima Kristus bergabung dengan kita. Dan dalam liturgi baptis nanti kita diajak kembali untuk memperbaharui diri. Dan setelah itu tantangannya adalah ya bertahan, berjuang untuk hidup lebih baik. Mari kita pergi ke Galilea, ke tempat kita, ke keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, tempat kerja kita, untuk menunjukkan Yesus yang bangkit dengan berubah menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang hidup sesuai dengan panggilan kita, martabat kita yang luhur sebagai ciptaan Allah. Tuhan memberkati.